kenalan dulu dengan Mas siapa? Oke, nama saya di sini Adi. Nama panjang sebenarnya Ahmadi Khairudin, tapi sering dipanggil Adi. Gak ada yang kaki. Cuma langsung di double. Enak ya rasanya, Om? Rasanya Pak serem ya, bro. Godak. Ini juga nggak ada rem depan ya ini? Rem depan ada. Di mana? Maaf, rem belakang. Oh, rem belakang itu yang sebelah kiri. Oh, rem belakangnya di sini. Nah, itu handle. Lalu Kaki sampean ditekan maju, nanti itu digas sambil ditahan. Itu masih netral, Om. nggak bisa ya? Oh, nggak usah direm, nggak usah direm, Hah? nggak usah direm. Lalu? Digas sambil diangkat. Enteng. Ya, tahu. Oke, Mas Adi, saya mau tanya, kenapa Ceperis ini ban belakangnya dimajukan ke depan? Untuk jawaban ban belakang kebanyakan anak-anak ceper dimajuin satu ini. Di dunia modifikasi, inovasi kan ya juga perlu kan. Masa modif cuma gitu-gitu aja tuh. Ya, jadi salah satu inovasi kalau yang Ceperis zaman dulu, ban belakang dimajuin. Satu kan bisa kelihatan unik. Sama salah satunya kita pas lewat di polisi tidur. Jadi kalau ada jalan nggak enak atau polisi tidur, ngangkat motornya tuh lebih enak. Jadi lebih enteng dikarenakan poros ban belakang dia lebih maju. Jadi kita ngangkat lebih enteng. Salah satunya kayak gitu. Mungkin bisa diceritain Mas perubahan skok depan sama skok belakang hingga sampai pendek. Untuk ubahan custom shock depan sama belakang, dimulai dari shock belakang dulu ya. Yang untuk shock belakang itu kita atur sedemikian rupa lah. Nanti untuk ya tergantung selera sih. Mau pendeknya gimana, mau shocknya dibikin hidup apa dibikin mati itu sebenarnya bisa. Tapi untuk motor saya sendiri, ini shock depan belakang saya bikin mati. Tapi itu ada alasan tersendiri kenapa kok dibikin mati. Kalau yang untuk shock belakang itu di custom dengan anting shock bagian bawah dan atas, tengah-tengahnya dikasih drat. Terus untuk yang bagian shock depan itu bagian dalemannya per shock kita lepas. Habis itu bagian as sama tabung nanti itu dikunci, jadi biar nggak terlalu, jadi dia pas diangkat shock depannya nggak naik. Terus tinggal disesuaikan aja tuh tingkat keceperan, kerendahannya mau seberapa, kurang lebih kayak gitu. Kalau banjir gimana Mas? Untuk masalah banjir sebenarnya sama kayak motor-motor standar pada umumnya. Jadi gini, meskipun yang pakai motor standar kan ya pasti lihat-lihat kalau di depan ada banjiran, sekiranya banjirnya bisa dilewatin pasti dilewatin. Kalau banjirnya sekiranya terlalu tinggi ya mau nggak mau pasti menepi dulu parkir pinggir. Jadi kalau untuk motor ceperan sendiri, kalau sekiranya kita feeling banjir tersebut bisa dilewatin, kita lewatin. Tapi kalau dia terlalu rada tinggi ada caranya. Kalau saya sendiri biasanya ngebuntut di belakang mobil. Kalau di belakang mobil kan airnya udah rada kesapu sama mobil tadi, jadi saya ngebuntut di belakang mobil, jadi nggak terlalu tenggelam lah ini motor, kurang lebih kayak gitu. Sama satu, sektor bagian busi itu saya ada akalin antara kabel busi sama cop busi, itu saya tutup, jadi biar air nggak masuk. Alhamdulillah dengan cara kayak gitu ini motor nggak pernah ada banjir, nggak pernah mogok, alhamdulillahnya kayak gitu.
salah satu member dari Perkosa yang kepanjangannya Ceper Kota Surabaya. Dan klub tersebut sudah berdiri sejak 2012-an. Saya baru tahu itu. Soalnya saya sendiri pun jarang nemuin sepeda ceper. Ya, memang untuk sekarang pamornya udah mulai turun, tapi meskipun gitu kita tetap ada. Salah satunya wadah dari klub-klub ceper tersebut dinamakan IMSI, Ikatan Motor Ceper Indonesia, yang sudah Seperti di kaosnya ya. Ya benar, ini salah satu kaos Jamnas. IMSI, Ikatan Motor Ceper Indonesia, dia sudah terbentuk sekitar tahun 2005 sampai dengan sekarang, dan pasti punya acara tahunan 2 tahun sekali, Jambore Nasional. Jambore Nasional 1, 2, 3 sampai sekarang 2021. Ini seri yang ke-8 dan akan diadakan di Cicalengka, Bandung pada tanggal 19 besok. 19, 20, 21. 3 hari acara di Cicalengka, Bandung. Untuk klub ceper di Surabaya, ini setahu saya loh ya, ini maaf nih teman-teman ceperis kalau saya ada salah penyebutan. Dikarenakan ya memang saya masih orang baru. Setahu saya sekitar tahun 90-an itu yang pernah berdiri di Surabaya, sekitar tahun 90-an ada namanya MCS, Motor Ceper Surabaya. Terus selanjutnya ada lagi tuh namanya Mocesi. Selanjutnya kalau nggak salah berikutnya ada lagi klub yang namanya Sumoken. Nah, dan sekarang yang untuk generasi terbaru, Perkosa, klub saya sendiri. Perkosa lahir paling baru dari Surabaya itu sekitar tahun 2012 gitu. Mas tadi sendiri motif ceper itu sejak kapan, Mas? Kalau saya sendiri untuk main di ceperan kurang lebih pas zaman sekitar SMP lah mungkin itu pun sekitar tahun 2010, tapi itu masih belum tergabung di salah satu member klub dari Perkosa ini. Dulu cuma suka motor tersebut pendek. Itu mulai dari sekitar SMP, dilanjut ke sekitar SMA. Setelah itu lulus dari SMA, mulailah kenal, oh ternyata di luar ada yang namanya klub ceper. Sekitar 2015-an mulailah saya membaur dengan klub ceper yang ada di Surabaya. Sekitar 2015 sampai dengan sekarang 2021. Ya alhamdulillah lah, kekerabatan di klub tersebut yang membuat saya masih bisa bertahan seperti ini. Nyamannya keluarga gimana saya dapatkan di sini. Begitu. Mas Adi mungkin bisa bisik-bisik, ini motornya habis berapa ya? Untuk motor sebenarnya bisa dikata murah. Sebenarnya gini, masalah hobi kan nggak bisa kita pautkan dengan uang ya. Itu kan kesenangan masing-masing. Tapi kalau cuma untuk dulu dari posisi standar untuk diceperin itu paling belanja cuma masalah pergantian ban sama untuk kita custom shockbreaker depan belakang. Nah, mungkin yang saya keluar duit dulu itu hanya beli ban baru depan belakang. Untuk masalah penggarapan custom itu kita garap barengan sama anak-anak klub. Jadi nggak ada bengkel di luar gitu, nggak. Kebetulan anak-anak ada alat semua sih. Jadi kita garap bareng-bareng untuk mulai custom shock depan sama shock belakang. Ya jadinya sedemikian rupa. Jadi katanya nggak ada shocknya ya itu? Ada shock tapi di custom. Bisa dikata pengganti shock dia itu. Nanti mungkin bisa saya kelihatin penampakannya gimana. Terus itu Mas ada setbox itu Mas? Untuk bracket setbox itu sebenarnya saya fungsikan untuk sebuah tahanan juga. Kalau untuk pemasangan setbox kemungkinan saya pikir-pikir dulu, dikarenakan apa? Satu, terlalu berat. Itu sebenarnya cuma untuk penopang
top box yang ada di atas. Kan dia ada sukitan yang langsung mengarah ke push tab. Jadi itu sebagai pemegang lah sebenarnya. Jadi biar yang top box nggak terlalu goyang. Dikarenakan pas kita posisi jalan itu nggak ada peredam shockbreaker. Jadi otomatis top box akan terlalu getar dia. Diimbangilah dengan setbox untuk penguatnya gitu. Mas Adi, selama 5 tahun lebih ini selama Cepet, apakah pernah ada kena tilang? Kena tilang pasti. Pernah ada dulu bukan kejadian ya. Itu dulu 2 kali saya pernah kena tilang. Yang satu di sekitar Krian Mojokerto, satunya di Surabaya sendiri. Tapi nggak kena tilang sih, cuma masuk razia. Tapi alhamdulillah sama pihak polisi yang kena razia dilepaskan. Ya nggak ngerti juga sih kenapa dilepaskan ya, cuma karena mungkin kita penjelasannya kan kita di sini memang pecinta otomotif, tapi intinya kita nggak ugal-ugalan, kita nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah sampai membahayakan orang lain. Jadi ya mungkin dengan penjelasan seperti itu, dulu pernah kena razia yang di Krian Mojokerto, alhamdulillah dilepasin. Sama razia di Surabaya dulu sekitar Siola kalau nggak salah, itu kita kena bertiga, 3 motor ceperan kena semua, kena razia. Itu dekat motor saya, dekat kantor saya tuh. Malah di kantor saya Siola. Nah itu pas tikungan sekitar Siola dulu itu. Ya alhamdulillah polisi pengertian, intinya kalau kita ini nggak ugal-ugalan di jalan, ya alhamdulillah dibebasin lah, disuruh jalan monggo lanjutkan, ya udah. Begitu. Udah teruji touring kemana saja Mas? Kalau untuk touring saya ya bisa dikata deket lah, beda sama Ceperis anak-anak yang lain yang udah kesana kesini. Tapi cuma ini motor, ya alhamdulillah lah bisa saya buat silaturahmi, ketemu sama teman-teman motor di sana, teman-teman Ceperis lain di sana. Kalau untuk di Pulau Jawa, alhamdulillah nyampe ke Anyer, Cilegon. Dari Surabaya, ya alhamdulillah lah provinsi yang di Pulau Jawa ini bisa saya singgahi, silaturahmi, ketemu teman-teman di berbagai daerah tadi yang masih di lingkup Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada info Mas, mungkin terkait modif ini gimana? Untuk info mungkin bisa dikontak langsung. Kalau untuk di kalian-kalian yang di kota Surabaya sekitarnya ya, itu mungkin bisa kepoin langsung lah IG dari klub kita sendiri. Nanti cari di IG namanya Ceper Kota Surabaya. Dan untuk wilayah Jatim, mungkin wilayah Jatim juga ada akun Instagramnya. Coba aja ketik nanti IMSI_Jatim. Jikalau untuk IMSI pusat ada juga tuh. Nanti coba kalian cari di Instagram IMSI_pusat. Nanti coba kalian lihat-lihat langsung IG-nya, nanti bisa lah informasi lebih lanjut bisa dikontak di IG tersebut. Apa bisa langsung kontak IG saya juga bisa. Coba cari aja Khairuddin_Ahmadi.